Masih bersama kami, PSSI resmi mengumumkan John Hartman sebagai pelatih baru Timnas Indonesia. Pelatih berkebangsaan Inggris ini diharapkan bisa membuat Timnas Garuda terbang tinggi di tahun 2026 dan juga meloloskan Indonesia di Piala Dunia 2030. Pengumuman resmi John Hartman sebagai pelatih baru Timnas Indonesia diumumkan PSSI pada Sabtu 3 Januari 2026 melalui website resminya. Kepemimpinan Hartman menandai dimulainya era baru sepak bola nasional setelah gagal lolos ke Piala Dunia 2026 di bawah kendali Patrick Kluivert. PSSI menyambut antusias kehadiran pelatih berusia 50 tahun tersebut karena memiliki rekam jejak mumpuni sebagai pelatih yang pernah meloloskan Kanada ke Piala Dunia. Hartman tercatat sebagai satu-satunya pelatih di dunia yang berhasil membawa tim nasional putra dan putri dari satu negara lolos ke Piala Dunia FIFA. Sebelumnya, anggota Exco PSSI, Endri Erawan, memastikan tidak ingin mengulang kesalahan di masa lalu dalam memilih pelatih untuk Timnas Indonesia. PSSI berkomitmen memilih pelatih yang benar-benar memiliki hati untuk Timnas Indonesia dan ditargetkan loloskan Indonesia ke Piala Dunia 2030. Pesan dari Pak Ketum dan Pak Marji bahwa target kita nggak main-main, kita akan berusaha untuk lolos di 2030, mudah-mudahan itu bisa terwujud. Jadi kita harus mencari pelatih yang betul-betul berkompeten dan mempunyai jejak karir kepelatihannya yang bagus, dan juga yang penting adalah well prepared. Artinya kami tidak ingin seperti membeli kucing dalam karung. Kami ingin mendapatkan pelatih yang terbaik, betul-betul hatinya untuk Indonesia, betul-betul semua pikirannya tercurahkan pada timnas Indonesia, karena kami tidak mau terjadi kejadian yang terulang lagi yang kurang baik sebelum ini. Pada tahun 2026, Hartman dan Timnas Indonesia telah menanti agenda padat. Timnas senior akan tampil di FIFA Series di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada FIFA Matchday 23 hingga 31 Maret 2026. Kemudian dilanjutkan agenda FIFA Matchday pada Juni, September, Oktober, dan November. Selain itu ada Piala AFF 2026 yang dijadwalkan berlangsung mulai 25 Juli 2026. Nah, di 2026 ini itu menjadi tantangan, panggung pertama bagi pelatih baru kita di FIFA Series bulan Maret. Ya, ini lintas konfederasi yang akan dilalui oleh seorang pelatih baru sebelum masuk ke Asian Cup atau Piala AFF pada bulan Juli Agustus, dan nantinya di bulan September Oktober itu juga akan ada pertandingan yang sudah dirancang oleh FIFA, yaitu AFC, ya, Nations League, itu akan berputar di sana, dan ini mungkin memerlukan waktu 2 tahun kalau nggak salah, ya, karena itu kan mengisi waktu di jeda internasional. Setelah itu baru fokus menghadapi Piala Asia di Arab Saudi, karena kita sudah lolos. Tim Liputan Metro TV. Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut mengenai John Hartman yang ditunjuk oleh PSSI sebagai pelatih baru Timnas Indonesia serta membuka pelatih berkebangsaan Inggris ini membawa Timnas Garuda terbang tinggi di tahun 2026 dan meloloskan Indonesia ke Piala Dunia 2030, sudah bergabung sama kami pengamat sepak bola ada Bang Haris Pardede. Selamat petang, Bung Harpa. Selamat petang juga. Bung, apa yang membuat seorang John Hartman dipilih oleh PSSI sebagai suksesor dari Patrick Kluivert? Sedangkan dia ini bukan pemain profesional top dulu backgroundnya. Apa yang membuat sosok dia akhirnya dipilih oleh PSSI? Ya, seperti yang sering juga saya ungkapkan dalam berbagai kesempatan, yang pertama yang mesti paling mendasar dilihat adalah logistik. Jadi berapa yang kita punya, segitulah uang yang akan kita belanjakan gitu. Jadi tidak bisa lebih besar pasak daripada tiang. Jadi ke situ dulu. Kemudian kedua kan availability. Kebetulan John Hartman ini baru kalau nggak salah didepak apa dipecat begitu ya dari klub Kanada Toronto, sehingga dia available. Dan ada beberapa kandidat lain menurut Pak Sumarji, manajer timnas sekaligus juga ketua BTN, soal kandidat pelatih tim nasional kita sebenarnya yang menggantikan Kluivert. Cuman ada kendala
availability, ada juga mereka soal gaji dan lain-lain. Jadi ya mengerucut pada yang realistis. John Hartman, dan ini juga sudah melalui proses menurut Pak Marji, konsultasi dengan direktur teknik yang memang mengetahui secara detail masalah teknis ya. Mungkin dia men-screening awal spek yang diminta oleh PSSI, kemudian ya akhirnya jodohnya atau cocoknya kepada John Hartman. Walaupun sekali lagi belum diumumkan secara resmi oleh federasi, terlepas dari ada pengumuman yang dipaparkan di website resminya dan juga di sosial media. Tapi ya sekali lagi ini kan hanya CV ya yang kita lihat. Soal nanti bagaimana ke depannya, apakah dia cocok atau enggak, biarlah waktu yang membuktikan. Tapi Anda tidak mengesampingkan CV yang cukup mentereng daripada persoalan pragmatisme budget tadi, Bung Harpa? Ya itu kan kombinasi ya. Artinya kalau misalnya memang budget kita lebih tinggi, mungkin kita bisa dapat pelatih yang profilnya lebih bagus lagi gitu. Jadi kembali ke situ. Tapi kalau soal CV sih ya so-so lah. Kalau saya boleh terus terang ya, CV-nya dibandingkan dengan Patrick Kluivert lebih bagus jelas John Hartman. Ya meskipun bisa lagi nih kita bedah tersendiri substansinya, karena kalau kita lihat dia ini lebih sukses sebenarnya di tim nasional putri Kanada. Dia lebih lama dan lebih sukses, tapi kemudian memang akhirnya sukses juga di tim nasional putra Kanada, lolos ke Piala Dunia 2022 di Qatar. Tapi di situ pun sebenarnya dia dibantai juga tuh sama Kroasia, sama Belgia dan Maroko gitu. Jadi so-so lah, tapi lebih baik dari Patrick Kluivert secara CV ya. Dengan Sintayong mungkin 11-12. Jadi kalau soal CV sebenarnya it's okay lah. Cuman kan yang menjadi tantangan adalah bagaimana kemudian dia beradaptasi dengan sepak bola Asia yang belum pernah disentuh. Yang paling dekat itu dia membesut New Zealand, itu pun kalau nggak salah youth. Dan New Zealand itu buat saya tetap mindsetnya barat. Nah ini kan yang nggak gampang. Jadi dia harus paham bagaimana juga situasi fans timnas yang sedang gundah gulana, yang mungkin trustnya juga sedang turun. Nah untuk membangkitkannya bagaimana? Dan itu jawabannya ada di beberapa checkpoint yang tadi juga sudah disebut oleh senior saya, Bung Roni Pangemanan. Ada Maret, ada FIFA Series, ada Juni, FIFA Matchday, ada AFF dan seterusnya sampai dengan Nation League bulan September Oktober. Nah disitulah nanti dalam serangkaian checkpoint itu kita bisa lihat, oh ada nggak progresnya, ada nggak perbaikannya, ada nggak perubahannya, atau sebaliknya nggak ada. Ya itu nanti waktu yang akan menjawab. Apakah target cukup realistis Bung Harpa untuk mengharapkan trofi di tahun pertamanya mungkin di Piala AFF 2026 ini? Ya, kalau Piala AFF tergantung kolaborasi antara tim kepelatihan, federasi, dan juga yang terpenting adalah fans. Seperti yang saya bilang di tengah tadi, jadi trust dari fans ini sangat penting. Ibaratnya kalau timnas itu sekumpulan tentara gitu ya, prajurit ini ya, fans ini rakyatnya. Tanpa dukungan rakyat tidak mungkin pelatih bisa bekerja maksimal. Yang kedua adalah kolaborasi antara tim pelatihan dengan federasi. Jangan sampai seperti era Sintayong 2024 akhir, ya kan, targetnya nggak jelas, ya kan, mintanya yang terbaik tapi ngasihnya anak kecil, bocil, umur 22 atau under 22. Nah ini bulan Juli nanti seperti apa nih? Kalau pemain-pemain terbaik yang diturunkan, ya misalnya pemain diaspora itu ditampilkan juga, saya yakin itu bisa dikunci piala yang sudah kita idam-idamkan sejak 96. Tapi kalau kemudian target mereka atau PSSI atau tim kepelatihan nggak usah deh kita turunin Bocil lagi, umur 22 lagi, ya saya pikir susah juga. Thailand kita udah lihat kemarin kan, dengan level yang setara, U22 kita bahkan nggak sampai final, lolos grup aja nggak. Gitu. Jadi perlu nggak perlu itu relatif, tergantung bagaimana keinginan dari semua pihak, federasi dan tim kepelatihan dalam memandang Piala AFF ini. Tapi seperti yang saya katakan tadi, progresnya kelihatan kok dalam beberapa checkpoint itu, menang nggak menang itu sangat relatif. Ya bisa aja nanti bulan Maret kalah tapi mainnya bagus, kemudian pemainnya juga lebih kelihatan ada bentuknya, Juni juga demikian, ada progresnya, nggak masalah juga gitu, ketimbang misalnya seperti di Surabaya ya waktu itu ya, sebelum kita ke round 4 kita kan menang besar, tapi lawannya China Taipei, kemudian kita bisa menguasai ball position dari Lebanon tapi nggak bisa shoot on goal, ya percuma juga gitu. Jadi kita lihat dari penampilannya juga dan juga hasil nanti di beberapa checkpoint berikutnya. Baik, terima kasih Bung Harafa. Sayang sekali waktu kita sangat terbatas. Kita jumpa kembali, ngobrol lagi di perspektif-perspektif lain selanjutnya. Terima kasih Bung Harafa telah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.